Salam damai sejahtera. Ini adalah Lucia Dream Kitchen. Daniel 2 ayat 28, di dalam surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, selalu baik. Engkau setia, Engkau selalu setia. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk penyediaan-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Engkau selalu dekat dengan kami. Terima kasih Engkau menjadi Tuhan dan sahabat kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membaca Hosea 2 ayat 13-15. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengalami banyak hal. Tantangan hidup, kesulitan, pergumulan, kesusahan yang terjadi, banyak sekali yang kita hadapi. Seringkali, kalau kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, perjalanan yang susah dalam hidup kita, kita rasanya tidak mau melewati itu. Rasanya kita mau melarikan diri dari itu. Rasanya kita bilang, aduh, kita mau menjauh dari itu. Firman ini berkata, sesungguhnya aku ini membujuk dia, membawa dia ke padang gurun. Hari ini, Tuhan dengan hatinya berkata kepada setiap dari saudara, mari, pegang tanganku. Pegang tanganku. Aku akan memegang tanganmu erat-erat dan aku tidak akan melepaskanmu. Mari kita lewati tantanganmu. Mari kita lewati pergumulan, kesulitan dan penderitaanmu. Mari kita lewati bersama-sama. Kalau engkau mengalami kesulitan yang membuat engkau merasa malu, mari kita lewati bersama-sama, kata Tuhan. Hari ini Tuhan dengan hatinya membujukmu. Ayo kita lewati bersama-sama. Mari masuk melewati tantangan itu yang seperti padang gurun. Rasanya gersang, gak ada apa-apa, panas. Hati saudara juga gelisah, penuh kemarahan, ke sepanjang matamu memandang cuma ada pasir saja. Gak ada sesuatu yang hidup. Rasanya ini semua udah tertutup jalannya. Tuhan bilang, mari kita lewati tempat itu bersama-sama. Mari kita lewati padang gurun bersama-sama. Mungkin saudara mengalami sesuatu yang tidak seharusnya saudara alami. Tuhan bilang, pegang tanganku, aku akan pegang tanganmu erat-erat. Kita lewati bersama-sama padang gurunmu. Untuk apa semuanya itu? Satu. Dan berbicara menenangkan hatinya. Wow. Tuhan membawa kita, memegang tangan yang melewati tantangan hidup kita. Untuk apa? Untuk berbicara kepada kita, menenangkan hati kita. Ketika kita melewati, wah rasanya sudah seperti badai. Udah seperti tsunami. Wah udah kalang kabut semuanya. Di tengah-tengah yang seperti itu, firman ini berkata, Tuhan akan berbicara menenangkan hatimu. Tenang. I'm in control. Aku mengontrol situasi dan keadaanmu. Tidak ada satupun yang luput dari kontrol kuasaku, kata Tuhan. Ketika kita di padang gurun kita cuma sendirian, orang-orang gak tahu semua pada kemana, pada meninggalkan kita. Tuhan akan berbicara kepada kita.
Kalau kita dalam keadaan yang baik, mungkin kita gak mau mendengarkan dia berbicara. Tapi pada saat itu, kita akan dengar dia berbicara. Menenangkan hati. Memberikan engkau damai sejahteranya. Tuhan akan memberitahukan kepadamu jalan keluarnya. Nomor 2. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Dari sana dari mana? Dari padang gurun, dari tempat tantanganmu, dari tempat kesusahan dan penderitaanmu. Tuhan akan memberikan kepadanya kebun anggur. Tuhan tidak bilang dia akan memberikan anggur, tapi kebun anggur. Satu kebun yang banyak pohonnya. Bukan cuma kebun anggur saja, tapi kebun yang berbuah-buah. Saudara, pohon anggur itu, ya, buahnya kalau dia berbuah itu satu renceng kan, satu gompiok, nggak sendiri-sendiri, serentekan banyak. Dan pohon anggur itu dia bisa tumbuh sangat lama sekali. Waktu saya pergi ke Israel dijelaskan di sana. Mereka bisa tumbuh puluhan tahun, ratusan tahun dan terus berbuah-buah. Tuhan bilang di sana, di tempat di mana engkau mengalami kesulitan, tantangan dan pergumulanmu, Tuhan akan memberikan kepadamu kebun anggurnya, buah-buah. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tuhan akan menggantikan apa yang hilang dari hidupmu. Tuhan akan mengembalikan apa yang pernah diambil orang dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan kembali sukacitamu yang hilang. Hidupmu akan berbuah-buah. Engkau akan dipenuhi lagi dengan kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu di sana. Dan kalau pemulihan dari Tuhan itu akan terus berlangsung, terus ada lagi, berlimpah-limpah. Seperti pohon anggur itu yang hidup terus dan berbuah-buah. Lalu kemudian yang ketiga, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Lembah Akor adalah lembah masalah, lembah ke bawah. Sepertinya masalah kita itu begitu dalam, nggak tahu di mana ada jalan keluarnya, gimana ada pintu yang terbuka, bagaimana bisa naik lagi ke atas. Pengharapannya sudah tidak ada lagi, sudah patah semangat, sudah putus asa. Tuhan bilang di tempat di mana engkau sekarang ini putus asa, tidak punya pengharapan, rasanya udah mau menyerah. Tuhan bilang untuk saudara, di tempat itu aku akan buka pintu pengharapan. Ada pengharapan untuk saudara. Dan ada pintu yang terbuka keluar dari lembah itu. Saudara tidak sendirian. Dia memegang tanganmu kuat-kuat. Dan dia berkata, dia akan buka pintu pengharapan. Akan ada masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Kalau saudara mengalami sakit yang lama, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan bunuh diri. Jangan punya niatan untuk bunuh diri. Pintu pengharapan akan terbuka untukmu. Pintu pengharapan akan dibukakan untukmu. Saudara yang mengalami masalah keuangan, Tuhan akan buka pintu untuk saudara. Saudara yang tidak punya pekerjaan, Tuhan akan bukakan pintu pekerjaan buat saudara. Saudara yang kehabisan ide, Tuhan akan bukakan ide-ide kreatif untukmu. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik dan selalu baik.
saya akan berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, bagi mereka yang saat ini mendengarkan ini, mereka berada di dalam lembah yang dalam keputusasaan, dalam penderitaan, mungkin mereka dihina orang, tidak dianggap orang, dikhianati Tuhan, apapun rantangan hidup mereka, sakit penyakit mereka, hutang mereka, Tuhan bukakan pintu pengharapan. Dan dari tempat itu Tuhan, Engkau berikan kepada mereka restorasi, pemulihan. Tuhan kembalikan apa yang pernah hilang dalam hidup mereka. Saya lepaskan damai sejahtera, kasih, sukacita Tuhan di dalam hidupmu. Roh maut, roh bunuh diri, roh putus asa, kami tengking di dalam nama Yesus, keluar. Biar tubuhmu, hidupmu menjadi terang bagi Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah anak Bapa dan Dia mengasihi. Amin. Kita akan lanjutkan ayat berikutnya di dalam bagian yang kedua. Kasih karunia dan favor perkenanan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih saudara sudah bersama Lucia Dream Kitchen. Kita akan bertemu lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.